Ya, udah mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, Mister. Mr. Budi. How are you today? I'm fine. Alhamdulillah. Senang sekali ya bisa berjumpa dengan kalian semua. Walaupun masih memakai virtual meeting ya. Tapi jangan khawatir. Kayak ya sebentar lagi pembelajaran tatap muka itu akan dilaksanakan. Entah insya Allah dalam bulan ini. Nah, tapi jangan terus di pikiran kalian pembelajaran tatap muka seperti sebelum pandemi. Enggak. Pembelajaran tatap mukanya akan dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Jadi kapasitasnya akan dikurangi. Jam durasi belajarnya juga akan dikurangi. Waktu belajarnya juga akan dikurangi. Mungkin 1 minggu enggak bisa kalian full masuk berapa? 5 hari enggak? Mungkin paling ya 3 hari atau berapa? 2 kali kah? Atau 3 kali atau 4 kali. Terutama untuk kelas 6, ini prioritas untuk pembelajaran tatap muka. Kalian kan sudah vaksin toh? Belum, Pak. Loh, kemarin Belum, Kak. vaksin itu kalian enggak vaksin? Belum, Pak. Umur saya belum umur 12. Saya juga belum, Pak. Belum masuk kategori usia. Iya. Iya, Pak. Anak SD Muhammadiyah 22 walaupun kelas 6 masih usianya belum 12 ya. Belum boleh. Apa-apa. Yang penting kan tenaga pengajarnya atau Bapak Ibu gurunya sudah vaksin. Anak-anaknya nanti makanya nanti sudah pembelajaran tatap muka, protokol kesehatan itu benar-benar harus kita laksanakan. Mulai dari datangnya kalian sampai kalian, ya. Jangan pikir pembelajaran tatap muka seperti sebelum pandemi. Kalian bisa bercengkrama dengan temanmu dengan leluasa, makan minum dengan leluasa, terus bergurau dengan temannya dengan leluasa. Enggak. Itu pasti pembelajaran tatap muka, prosedur pembelajarannya pasti ketat. Mungkin untuk pergantian guru pun tidak seperti sebelum pandemi. Mungkin kalian hanya akan diajar wali kelas saja. Untuk guru bidangnya mungkin ya, masih tetap pakai Zoom atau daring. Karena tidak diperbolehkan juga pergantian pengajar itu. Tapi minimal kalian kan sudah bisa merasakan bangku sekolah ya. Kita doakan aja ya. Kan sudah pada pingin dong pakai seragam. Ini masih cukup atau sudah kekecilan ini? Apa ya seragamnya? Ya mungkin ada yang sudah kekecilan atau mungkin seragamnya sudah ada yang agak lusuh ya, karena ya memang 1 tahun sekali kita enggak ada apa dan yang memakai. Oke, untuk hari ini Pak Budi sesuai jadwal yang terstruktur akan Zoom pembelajaran. Untuk pertama kemarin dari buku paket ada yang ditanyakan? Ayo, buku tulisnya, buku paketnya disiapkan, didekatkan ke tempat belajarnya. Ada yang ditanyakan tentang having holiday unit 1? Any question, student? No. Understand? Can. Ya, gampang kok ya. Grow with English ini saya kira gampang kok. Ya benar ya, gampang ya.
Halo. Oh, gampang untuk Pak Budi, sulit untuk kalian. Ya janganlah. Kalau Pak Budi merasa ini mudah, juga harus merasa oh materinya gampang kok yang di buku paket ya. Okay, now today we are going to continue discussing. Virtual background-nya Pak Budi kok hilang-hilang ya. Kita ganti ya. Okay. Now we go to lesson 2. Okay. Have you prepared your textbook? Sudah disiapkan buku paketnya? Yang kameranya masih off, di-on-kan. Bentar lagi mau PTM kok, masa nggak mau menunjukkan wajah-wajah cerianya? Yang kameranya belum on, di-on-kan. Bentar aja, di-opening aja. Nanti pas proses pembelajaran boleh kalian off-kan. Ini kan Pak Budi kan mau monitoring keadaan kalian, kesiapan kalian. Wah, rambutnya atau sudah rapi kah, atau karena 1,5 tahun tidak ada pembelajaran rambutnya tidak pernah dicukur, kan kelihatan. Nanti pas waktu pembelajaran, kamu pas giliran masuk, loh, kabar kan enggak tahu. Oke ya. Sudah disiapkan buku paketnya? Nah, okay, now let's open unit 2. Unit 2. What do you have? What do you see at unit 2? Apa yang first impression apa yang kalian lihat di unit 3? Unit 2. Di unit 2 apa yang kalian lihat? Gambar apa atau tulisan apa? Di on kan mic-nya. Kalau kameranya sudah on, mic-nya juga sudah on. Ini mic-nya di off-kan semua. Di on-kan dulu, nanti Pak Budi off-kan sendiri. Ini mau ditanya. What do you see? Pak, saya Belum beli, Pak. Masih belum. Belum beli? Belum ada? Ada nggak apa-apa. Nanti pas masuk ya beli. Atau boleh beli di luar, tapi janganlah beli di sekolah aja. Masih banyak kok beli di sekolah. Pas pembelajaran. Ini pembukaan aja. Nanti pas pembelajaran Pak beli share screen kok. Belum ada buku paket, cukup lihat layar atau layar laptopnya. What do you see at unit 2? Yang sudah ada buku paketnya. Lihat di unit 2. Story of family. Ya kan, ini keluarga beruang, ya kan? Ini kira-kira cerita tentang apa ini? What kind of story? Cerita tentang Kelihatan nggak dibaca ya tadi malam ya. Nggak bisa. Unit 2. Pak Budi kan bilang unit 2. Ayo. What do you think of picture? Apa ini? Yang ada di benak kalian apa kalau lihat gambar ini? Yang belum ada boleh lihat ke layar kecilnya. Apa? Bapak. Unit Bapak. keluarga beruang atau manusia. Halaman 18 yang enggak yang baru gabung halaman 18. What see at page 18? Beruang atau manusia, Pak? Family of bear and girl. Iya, keluarga beruang dan gadis. Ini cerita judulnya apa kalau kamu lihat gambar seperti itu di pikiran kalian? Judulnya, ceritanya. Kalau ada beruang dan seorang gadis kecil itu di oh ini pasti cerita tentang kalau salju terus putri itu Snow White. Terus kalau ada kancil sama buaya, oh ini Mouse Deer and the Crocodile, ya kan? Ini kalau kamu lihat gambar di halaman 18,
Kira-kira judul ceritanya apa ya? Ayo Masih nak. and the Bell. Hah? Masih and the Bears. Masa itu Bear? Family Bear. Family Bear? Oke, ayo lagi. Yang lainnya, mungkin ada yang tahu. Di Goldilocks and the Three Bears. Goldilocks and the Bears. Ya, Goldilocks. Kira-kira Goldilocks-nya yang mana? Which one is the Goldilocks? Yang cewek. Yang cewek, yang gadis. Nah, ini ceritanya tentang apa? Ada yang sudah pernah baca cerita tentang Goldilocks and the Three Bears? Belum. Ada? Pernah dengar? Mau tahu? Atau mau? Nah, ya, oke ya. Pak Budi akan share screen cerita tentang Goldilocks. Tapi sebelumnya, cerita Goldilocks ini cerita nyata atau cerita khayal? Khayal. Khayalan. Kayak Suro and Baya itu kalau asal muasal kota Surabaya itu nyata atau khayalan? Nyata. Cerita tentang maling kundang. Maling kundang pernah dengar tuh? Ini kita ngomong bahasa Indonesia yang cerita-cerita Legenda. itu nyata atau khayalan? Fiksi, Pak? Nyata. Iya. Terus kalau cerita Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso itu nyata atau khayalan itu? Nyata. Nyata. Nyata, Pak. Ada, bendanya ada, tapi prosesnya apakah seperti yang diceritakan di cerita itu? Nah, bonus, tidak ada yang tahu lama. Pernah dengar cerita naratif? Kau pernah dengar kata naratif? Pernah. Kata naratif itu artinya? Pernah ada baru ini, Pak. Oh, ini termasuk bacaan naratif bahasa Indonesia yang mungkin kalau diajar Bumi itu bisa bacaan naratif. Bacaan naratif itu bacaannya seperti apa? Ada yang tahu? Mosok GTKB. Ayo tak, bacaan naratif itu bacaan yang paling dasar, yang paling banyak dipakai untuk teks-teks di buku. Masa nggak tahu baca naratif? Ayo, sebelum Pak Budi masuk ke materi, bacaan naratif. Oke, kalau gitu Pak Budi share screen. Pengisahan. Ya, sebelum Pak Budi masuk cerita Goldilocks and the Three Bears, Pak Budi akan tentang naratif teks. Ya. Kalian kelihatan? Pak Budi Kelihatan, Pak. aja ya. Pak Budi mute, Pak Budi buka beberapa aja untuk ngecek ngecek ini. Fokus hendaknya kalian. Pak Budi buka beberapa aja untuk ngecek fokus hendaknya kalian ya. Yang lain Pak Budi mute. Nah. Oke, kelihatan PowerPoint-nya Pak Budi di layar kalian? Halo? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Today we are going to talk about narrative text. Perhatikan, ini sama seperti bahasa Indonesia. Makanya kalian belajar bahasa Inggris plus bahasa Indonesia karena sama. Hanya ini diinggriskan aja. Supaya kalian paham, oh bacaan naratif itu baca seperti ini. Kalau bahasa Indonesia ini tulisannya naratif. Kalau bahasa Inggris naratif. Nah, oke ya, baca naratif adalah, perhatikan, naratif teks merupakan jenis bacaan yang bercerita mengenai rangkaian peristiwa. Jadi kalau dalam bacaan itu pasti akan terdiri dari chronological event.
serangkaian peristiwa yang secara kronologis atau berurutan saling berhubungan. Terus yang paling utama, merah atau kuning-kuning ya. Yang paling utama, cerita naratif itu pasti adalah cerita fiktif. Atau bahasa Indonesianya apa, Nak? Kelihatan enggak? Halo? Halo? Kelihatan enggak? Kelihatan. Ya. Kelihatan. Jangan di-mute yang Pak Budi unmute. Pak Budi hanya mengecek responnya. Atau cerita karangan. Karangan itu apa artinya, Nak? Cerita hayalan. Hayalan, tidak nyata. Tidak nyata. Yang bertujuan dari cerita itu dibuat atau disetting untuk apa? Menghibur pembacanya. Jadi tujuan cerita itu dibuat oleh pengarangnya atau autornya itu hanya untuk apa? Menghibur. Makanya ceritanya dibuat sedemikian dramatisnya, sedemikian heroiknya. Itu tujuannya supaya pembacanya senang membacanya. Oke ya. Berikutnya. Nah, saya. Jenis-jenis naratif. Nah, sekarang kita ngomong ke jenis-jenis naratif. Naratif itu macamnya banyak. Nah, nanti makanya Goldilocks and the Three Bears ini masuk kategori yang mana? Roro Jonggrang, Bantung Bondowoso, Maling Kundang, Kancil dan Buaya itu masuk kategori yang mana? Nah, nanti kalian perhatikan ke jenisnya ini. Ayo, saya mulai yang pertama. Fabel. Tahu kamu fabel? Fabel atau wabi. Fabel atau fabel. Fabel. Fabel itu adalah cerita yang mengenai tentang apa, Nak? Cerita yang mengenai tentang apa? Fabel itu. Fabel. Kalau bahasa Indonesianya fabel. Kalau bahasa Inggrisnya fable. What is fable? What kind of story is fable? Cerita yang mengenai apa? Binatang. Jadi cerita-cerita yang tokoh utamanya dalam cerita itu binatang, ya, itu masuk kategori naratif teks yang berjenis fable. Kalau bahasa Indonesianya fabel. Ya. Nah, ada contohnya The Bear and the Rabbit. Nah, ini kan pasti aktornya beruang, kelinci. Cat and the Greedy Monkey. Greedy itu serakah, rakus. Monyet yang serakah. A Fox and the Little Bird. Fox itu apa? What is fox? Rubah dan burung kecil. Mouse deer, what is mouse deer? Halo, yang Pak Budi. Mouse deer? Mouse deer, Januar, Raihan. What is mouse deer? What is mouse deer? Ara, what is mouse deer? Ara. What is mouse deer? Apa mouse deer itu bahasa Indonesia? Rusa besar. Rusa besar. Kalau rusa besar bukan mouse deer, kancil. Tahu kancil? Binatang kancil? Tahu. Oh, krokodil dan lain-lainnya. Ya. Berikutnya.
Fabel, might, might, atau bahasa Indonesianya mitos. Kalau kamu dengar kata mitos, yang ada di benak kalian apa? Cerita-cerita mistis. Ya, cerita-cerita hantu ngono ta? Ya. Cerita-cerita yang terkait dengan alam gaib. Alah, wis pancet ya. Mitos atau myth adalah cerita yang berkembang di suatu masyarakat. Ini kata kuncinya masyarakat. Jadi mitos di masyarakat Jawa Timur mungkin akan beda dengan mitos cerita yang berkembang di masyarakat Jawa Barat, Jawa Tengah, dan lainnya. Contoh ceritanya ya, Saka Dewata Cengkar. Nah, ini mungkin kamu pernah dengar nggak cerita-cerita ini? Ya. Berikutnya langsung aja cepat ya. Legenda adalah cerita. Legenda adalah cerita yang mengisahkan atau mengenai asal muasal. Jadi legend in English, and legenda in bahasa Indonesia itu cerita yang menceritakan asal muasal suatu tempat. Jadi suatu tempat itu kok kenapa dinamakan Surabaya? Oh, karena asal muasalnya ada cerita tentang Baya dan Sura dan Baya. Asal muasal Danau Toba. Kenapa kok terjadi atau bisa terjadi atau terbentuknya Danau Toba? Ini termasuk kategori legend atau legenda. Ada cerita mengisahkan mengenai bagaimana asal muasal suatu tempat. Berikutnya ya, cepat aja Odi. Foxtale, folklore sama saja. In Indonesia, bisa cerita rakyat. Nah, ini cerita yang menjadi turun-temurun tradisi masyarakat. Kayak maling kundang, golden age. Nah, kalau bahasa ini cerita dalam bahasa Inggris golden age, kalau cerita yang paling terkenal di Indonesia adalah maling kundang. Itu masuk kategori cerita rakyat atau foxtale boleh atau folklore. Folklore itu cerita rakyat. Cepat aja. Terakhir ini kalau tidak salah. Nah ini. Fairy tales. Pasti kamu pernah dengar kata ini. Fairy tales. Fairy tales. Atau dongeng kalau bahasa Indonesianya. Fairy tales is in English and dongeng in bahasa Indonesia. Ada cerita rakyat atau cerita anak-anak. Biasanya ini dipakai untuk cerita pengantar tidur. Yang tujuan penulisnya itu menulis cerita itu untuk dijadikan moral value, karena kebanyakan akan dibacakan untuk anak-anak, maka oleh si pengarangnya disisipi moral value atau hikmah yang terkandung dari cerita tersebut. Kayak Timun Mas, Tinkerbell, Thumbelina, dan lain-lainnya. Ini biasa dipakai untuk cerita pengantar tidur anak-anak. Makanya di situ ada hikmah-hikmah atau pembelajaran-pembelajaran yang bisa dipetik dari cerita tersebut. Oke. Setelah kita belajar tentang what is narrative text, now we are going narrative text.
Perhatikan ya, sambil kalian lihat halaman 18 Run away with such fright. dan halaman saja sih dulu. Sudah siap? Halaman 18? Halo? Yes, sir. Sudah ya. Yang ke cerita Goldilocks and the Three Bears berikut ini. Nah, ya. Kelihatan di layar kalian? Pak Budi, Pak Budi mute sekarang ya. Kamu harus jalan ceritanya ya. Kelihatan semua berarti ya? Kelihatan. Pak Budi mute. Deskripsi kan. Oke, perhatikan alur cerita dari cerita Goldilocks and the Three Bears berikut ini. Karena kamu akan menjawab pertanyaan setelah melihat cerita. Because she is Goldilocks, Mintu. Hey, why did the girl run away with such fright? Because she is Goldilocks, Mintu. She is scared of these bears. But the bears meant no harm. Yes, but she doesn't know that. Come, let's see her story. Once there lived a happy family of bears. Mama Bear, Papa Bear, and the baby bear. One day, Mama Bear prepared some delicious banana porridge. It smells so yummy! It's delicious, but it's too hot. Let's take a stroll in the woods till the porridge cools down. So all three bears set out for a walk. Meanwhile, on the edge of the woods there lived a playful girl, Goldilocks, with her mother. Mama, can I go to pick some cherries? Okay, but be good. Don't stray far away in the woods, and don't walk into any stranger's house. Just be straight home. Okay, Mama. But soon Goldilocks forgot her mother's words and strayed into woods, and she lost her way. While searching her way back home, Goldilocks came across the bear's cottage and walked straight in, contrary to what her mother had told her. Hello? Anyone in? Hearing no response, Goldilocks walked straight into the kitchen. She was hungry and found the porridge on the table very tempting. Yummy! The porridge is so tasty! And she finished all of it from all three bowls. Later, she stepped into the living room. She saw 3 chairs put there. Goldilocks sat on Papa Bear's chair. No, it's too hard for me. Then she sat on Mama Bear's chair. No, it's too soft for me. And when she sat on Baby Bear's chair, perfect! It's just fine. But as soon as she leaned on the chair, it broke. Oh no! Did I break the chair? There was little she could do about the broken chair. Then she walked into the bedroom. It's so cozy and warm in here. Instead of walking straight back home, she thought of resting for some time. Oh, I am so sleepy. She leapt on Papa Bear's bed. No, it's too hard for me. Then she tried Mama Bear's bed. No, it's too soft for me. And when she slept on Baby Bear's bed, perfect! It's just right. Soon, Goldilocks fell into a deep sleep. After some time, the bears were back home from their walk. Papa Bear smelt the air and said,
Someone has been here and has eaten all our porridge. Baby Bear saw his empty bowl and broke into tears. Mama, I want my porridge. As they checked the living room, Mama Bear sniffed the air and said, "Someone has sat on our chairs." Baby Bear saw his broken chair, and he was all in tears. It was my favorite chair. Soon they checked their bedroom, and they were surprised to see Goldilocks sleeping on their bed. Mama, someone is sleeping on my bed. The noise woke up Goldilocks, and she was shocked to see the bear standing in front of her. Frightened, she jumped out of the bed and ran out of the house as quickly as her legs could take her. Little did Goldilocks know that the bears meant no harm, and they just wanted to be friendly. "Girl, wait! We mean no harm to you." But Goldilocks was far gone and was lucky to reach her home. She remembered her mom's words. "Oh, Mama, I will remember my lesson. I will not stray away from the neighborhood." Goldilocks was lucky. The bears were friendly. Only in stories. But real bears are not friendly. They are wild. It's better if we listen to our parents. Of course. I will remember that. Ya. Udah lihat cerita dari Goldilocks and the Three Bears? Udah. Nah, pesan moral yang kamu tangkap dari cerita itu? Pesan moralnya jangan tidak boleh jauh-jauh dari rumah. Iya, itu. Ada lagi mungkin? Ayo, apa? Mendengar kata-kata orang tua. Betul, kalian harus dengarkan itu perkataan orang tua, nasihat orang tua itu harus didengarkan. Jangan dianggap seperti radio rusak itu. Pesan-pesan dari orang tua itu harus didengarkan, jangan diabaikan. Untung Goldilocks ketemu sama friendly bears. Nah, kalau ketemu dengan binatang lainnya pasti celaka. Berarti masuk kategori cerita naratif apa? Baby bear, Goldilocks Baby Bears ini. Termasuk jenis fairy tales atau dongeng. Oke ya. Kalau kalian sudah lihat cerita itu, now let's open your paket booknya, buku paketnya. Buka. Ya. Kalian buka halaman 19 sama 20. 19 sama 20. 19 sama 20. Udah? Udah? 19 sama 20 sudah? Ya, Pak Fri tunggu. Ayo, Pak Fri tunggu. Udah? Ya. Right. Sekarang kita kasih atau cetak gambar yang ada hubungannya dengan cerita tadi. Gambar yang ada hubungannya dengan cerita tadi. Yang tidak ada buku, yang belum ada buku, Pak Budi fotokan sebentar ya.
Halaman berapa? 19, 18. Dibuka halaman 19, 18. Sudah? Sekarang kalian kasih centang ke nomor yang ada gambar kaitannya dengan cerita Goldilocks and the Three Bears. Kalian kasih centang. Contoh nomor 1, girl. Ada enggak kaitannya dengan cerita tadi? Iya. Oh, kasih checklist. Terus clock. Ada enggak? Enggak. Enggak ada. Oh, enggak ada, kasih checklist. Hungry. Hungry. Ada enggak? Iya. Enggak. Ada enggak? Ada. Goldilocks makan porridge. What is porridge? Apa Bubur. bubur? Dia merasa lapar. Goldilocks itu makan bubur karena dia merasa lapar. Untuk yang ya Pak ya? ya dicek ada bukunya, perhatikan ke layar ini ya. Bentar, sabar. Perhatikan ke layar ini. Ayo, kelihatan nggak? Kelihatan? Panjang satu. Ini sekitar 1 meter dan Nomor 2, cek log nggak? Checklist ya? Enggak. Enggak. Nomor 4. Nomor 3 iya di checklist. Nomor 3 iya. Nomor 4. Enggak di checklist. Enggak. Nomor 5. Iya. Ya. Nomor 6. Iya. Nomor 7. Iya. Nomor 8. Ada kata angry di situ? Enggak ada. ada. Enggak ada. Woi, enggak ada. Ada. Kan yang di bersnya marah. Oh, bearnya marah. Ya. Kenapa dia marah, bearsnya? Angkuna makanannya Karena buburnya dimakan. kursinya patah. Karena kursinya patah. Karena tempat tidurnya ditiduri orang. Nomor 9, ada enggak? Enggak ada. Oke, berikutnya. Nomor 10. Bentar. Nomor 10. Iya. Nomor berapa? Living room. Iya. Hai. Iya. Ya, ada yang terlalu tinggi. Sleepy, ada kata sleepy? Ada.
Ya, Ada. ngantuk. Nah, ada. Terus 13, right. Right, ada nggak? Ada. Nggak ada ya? Halo. Rasa bunga. Ada. Tinggi kursinya benar, cocok. Right itu kan. Cair ada nggak kata 14? Cair. Ada. Bright ada nggak Bright? Tadi nama 13 apa, Pak? Nomor 13. 13 checklist ada. Bright ada nggak? Ada. Scream ada nggak? Scream Ada. Kenapa kok sampai ada kata scream? Ada berteriak kenapa kok? Soalnya kaget. Ada beruang. Iya kaget. Lihat 32. Lihat 32. Yang nomor 15 tadi apa, Pak? 15 cross. Silang tidak ada. Oke. Yang nomor 13 apa, Pak? 13 right. Ada checklist. Oke ya. Nah, sekarang lanjut ke halaman 22. Let's open the packet book page 22. Halaman 22. Which one is Goldilocks? Yang ini. Nah, sekarang Ini. Halaman atau ke centang berikut itu. Halaman berapa, Pak? 22. Halaman 22, 23. Kasih centang ya. Kasih checklist. Sudah? Bukunya lihat ke layarnya. Akan mau dikasih lihat. Yang belum ada bukunya. Bentar, sabar sih. Ketemu friendly fire. Friendly fire. Channel yang friendly fire. Free fire, Tunggu. Nah, Yang berbahasa Indonesia gak direken. Kayak Nusantara, opini dulu. oke, ayo perhatikan. Which one is Goldilocks? Yang mana yang Goldilocks? Ayo. Yang mana? Ya. Terus nomor 2. Which one is the Bear family house? Which one is the Bear family house? Hah? Yang mana? Pak Budi tunjuk aja ya. Pak Budi tunjuk. Arkan. Arkan, please open your mic. Arka. Arka. Ara, sorry. Ara. Ara 6A. Ara. Ara. Halo.
Mana Ara tadi? Masa langsung nge-lift lah. Ara langsung nge-lift ya. Ya wis, ya wis. Januar Eliana, 6D. Nomor 2 dibaca, nak. Nomor 2. Nomor 2, ya. Baca dulu soalnya. Which one is the Bear family house? Terus jawabnya, your answer is B. B. That's right, good. Malika Najla Gaizala. Malika. Unmute. Ya, oke. Baca dulu Malika. Nomor 3 ya, Malika ya. Ayo, Malika. Which room did Goldilocks go to after knocking the door? I don't know. C. Pergi ke dapur kah? Betul? Ya. Dia langsung menuju ke dapur karena lapar. Berikutnya Rafa 6D, Rafa. What did Goldilocks eat? Ya. E. Ya. Yang tengah itu apa? Yang tengah itu gambarnya apa? Yang tengah. Goreng. Fried rice. Yang C itu gambarnya apa? Noodle. I don't know. Noodles. Ya, oke. C. Sabar. Lanjut berikutnya. Mana ya? 6D. Nabila Zahra. Nomor 2. What did you see in the living room? Nabila. Yang A. Baca dulu soalnya. What did Goldilocks see in the living room? Yang Chair, bedroom, or ball? A. Chair. Okay, that's right. Berikutnya next, Brini Cita. Freya. Number 6. Oh, nah, kamu unmute itu, bisa itu. Bisa toh. Ayo. What did Goldilocks see in the bedroom? Diulang. Yang pelan, bacanya pelan-pelan. What did Goldilocks see in the bedroom? That's right. Apa? Yang di bedroom? What did Goldilocks see? Di bed. B ya. 7. C. Anak 6A udah ono sih 6A. Dirinim nak. 6A gak ono ya. 6A. Oh ini Rosevenda. 6A. Oke, nomor 7. What did Goldilocks eat? Yang apa? Saya tadi baca yang keras dulu, pelan-pelan. Mau di rumah kok, enggak ada yang nguber-nguber kok. Ayo, nomor 7 dibaca. What did Goldilocks eat? Apa tadi? Apa? Oke. Berikutnya Iqbal 6B. Iqbal. What was your day? Hah? Yang lembut apa yang lembut itu?
Kursinya, buburnya, atau tempat tidurnya? Tempat tidur dan kursi. Berikutnya sekarang kamu lihat halaman 25. Terakhir ya ini. Terakhir halaman 25. Halaman 25. Ya, halaman 25. Dibuka halaman 25. 25. Halaman berapa? Sudah? Oke. Sudah. Oh, sekarang mau beri tunjuk. Sengaja. Muhammad Rizal Fahmi. Oke. Number 1. Oh, Nomor berapa, Pak? nomor 1 sudah. No, it's too high. Nomor 2 sekarang. Nomor 2. Bentar. Nomor 2. Pak. Baca dong, baca. Iya. It is too hard. It is small. Money. I sleep in my bed. It is too string. Nomor 2 cocoknya. Rizal. Nomor 2. Ya. Nomor 2 yang mana, Pak? Cocoknya dengan kalimat yang mana? It does right. It does. Nomor D. Iya, oke D. Berikutnya Bintang Putra, Bintang. Number 3. Ayo Bintang. Number 3. Yang apa? It's Baca. it's too hard. It's too hard. Betul? Salah. Yang mana harusnya? Yang F. Ya, someone has eaten. Ada seseorang telah makan di atas kursiku dan merusakkannya. F ya. Oke, berapa? Sekarang nomor 2. Niken dia putri. Number 4. Yang C, Pak. Baca toh. Someone has sleeping in my bed. Someone has slept in my bed. Ayo. Someone has sleeping in my bed. Oh, sleeping. Mana ada ininya? Slept. Someone has slept in my bed. Ayo diulang. Nih kan? Someone has slept in my bed. Oke, betul. Berikutnya. Anggi, nomor B. Anggi. Number 5. Yang apa tadi? Yang A ya, Pak? Anggi. Ayo, Anggi. Nomor 5. 5.
Someone has slept in my bed. C. Apa yang tadi? Salah berarti nomor 4. Nomor 4 itu Nomor 4, it's too hard. it's too hard. It's too hard. Nomor 5 apa, Anggi? Someone has slept in my bed. Someone has slept in my bed. Karena kelihatan itu selimutnya Murad Marid, bantalnya Murad Marid. Nomor 6, Afin. Gampang. Pelajaran PCT. Someone is eating my porridge. Someone has eaten. Ini ada misalkan. Kamu bilang Ya. Untuk mengetahui jawabanmu benar atau enggak, perhatikan ini. Ya. Iya kan kalian? Iya kan? Ayo. Oke. Ya. Ayo, yang masih salah dibetul. Aduh. Someone has porridge tapi kok ngomong. Yang masih salah. Porsinya Pak Budi rusak ini juga. Oke ya. Udah? Ya. Ya. Oke, untuk tugas hari ini, perhatikan, untuk tugas hari ini, kamu buka halaman 18. Halaman 18, ya, sudah buka halaman 18. Sudah. 4 pertanyaan, ada 4 pertanyaan. Ada 4 pertanyaan itu kamu jawab. Tulis, setelah itu difoto, kirim ke nomor WA untuk pengumpulan foto ya, jangan ke grup atau ke nomor Pak Budi. Ke nomor WA untuk pengumpulan tugas yang seperti biasa itu ya. Nanti Pak Budi tuliskan di WA grup ya. Jadi tugasnya hari ini halaman 18 saja. Pertanyaan 1 sampai 4. Oke, understand? Halo, understand? Paham ya? Halaman 4 yang ini. Waduh, enggak kelihatan kalau di blue screen-nya. 1 sampai 4. Yang belum ada bukunya nanti minta tolong ke temannya untuk mutukan ya, mutukan namanya ya. Oke ya. Ada yang ditanyakan? Enggak. Kalau enggak, Pak Budi akhiri sampai sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih telah bergabung di Zoom pembelajaran Mr. Budi. Thank you for your attention and see you next week. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.